Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan hasil ringkasan saya mengenai teknologi pendidikan dari buku Educational Technology: A Definition with Commentary. Di bab 1 ini terdapat definisi dari teknologi pendidikan adalah studi dan etika praktek untuk memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan menciptakan, menggunakan, dan mengelola proses teknologi dan sumber daya yang tepat. Ringkasan visual dari elemen kunci dari definisi saat ini yaitu memfasilitasi belajar dan meningkatkan kinerja. Maksudnya, pergeseran dari pergeseran pandangan dari pembelajaran dan pengajaran tercermin dalam kognitif dan konstruktivis. Teori belajar telah melahirkan pemikiran ulang asumsi tentang hubungan antara instruksi dan belajar. Memfasilitasi meliputi desain lingkungan, pengorganisasian sumber daya, dan menyediakan alat-alat. Peristiwa pembelajaran dapat berlangsung dalam pengaturan face-to-face atau lingkungan virtual seperti microworlds atau pembelajaran jarak jauh. Yang kedua yaitu studi atau belajar. Belajar merupakan kesadaran yang tinggi dari perbedaan antara retensi sekedar informasi untuk tujuan pengujian dan akuisisi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang digunakan di luar dinding kelas. Jenis paling sederhana dari belajar adalah retensi informasi. Nah, untuk selanjutnya yaitu meningkatkan kinerja. Untuk bidang memiliki klaim atas dukungan publik itu harus mampu membuat kasus yang kredibel untuk menawarkan beberapa kepentingan publik. Yang dimaksud kinerja yaitu mengacu kemampuan peserta didik untuk menggunakan menerapkan kemampuan baru yang diperoleh. Nah, selanjutnya yaitu membuat dapat mencakup berbagai kegiatan tergantung pada desain pendekatan yang digunakan. Pendekatan desain dapat berkembang dari berbagai pola pikir developer, estetika, ilmiah, teknik, psikologi, prosedural, atau sistemik, yang masing-masing dapat digunakan untuk memproduksi bahan-bahan dan kondisi yang diperlukan untuk pembelajaran yang efektif. Yang selanjutnya yaitu menggunakan. Elemen ini menggunakan atau mengacu pada teori dan praktek yang berkaitan dengan membawa peserta didik ke dalam kontak dengan kondisi pembelajaran dan sumber daya. Dengan demikian, itu adalah action di mana solusi memecahkan masalah. Selanjutnya, managing atau mengelola. Salah satu tanggung jawab yang paling awal dari profesional di lapangan teknologi pendidikan yaitu telah memanajemen di tahun-tahun awal ini mengambil bentuk mengarahkan operasi pusat audiovisual sebagai produksi media dan proses pengembangan instruksional menjadi skala yang lebih rumit dan lebih besar. Mereka harus menguasai keterampilan manajemen proyek dan yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu sumber daya dan proses. Sumber daya yaitu untuk pusat untuk identitas dari lapangan. Sumber daya telah diperluas dengan inovasi teknologi dan dengan perkembangan pemahaman baru tentang bagaimana alat-alat teknologi dapat membantu peserta didik untuk memperoleh panduan. Sumber adalah orang-orang atau alat teknologi dan bahan-bahan yang dirancang untuk membantu peserta didik. Nah, untuk selanjutnya yaitu definisi dari kesimpulan dari definisi teknologi pendidikan yaitu menurut bab 1, definisi kali ini berbeda dari definisi sebelumnya karena di dalam terdapat beberapa hal-hal. Pertama yaitu jangka studi bukan
bukannya penelitian menyiratkan pandangan yang lebih luas dari banyak bentuk penyelidikan termasuk praktek reflektif. Yang kedua yaitu membuat komitmen eksplisit untuk praktek etis. Yang ketiga, objek teknologi pendidikan dilemparkan sebagai memfasilitasi pembelajaran. Maksudnya, klaim lebih sederhana dari mengendalikan atau menyebabkan pembelajaran. Yang keempat, yaitu belajar yang disengaja ditempatkan di pusat definisi untuk menyoroti pentingnya belajar teknologi pendidikan. Hal ini bertujuan untuk mempromosikan pembelajaran yang khas tentang bidang dibandingkan dengan atau bidang dengan mungkin digabungkan seperti teknologi informasi atau teknologi kinerja. Yang kelima yaitu meningkatkan kinerja atau menyiratkan. Pertama, kriteria kualitas. Tujuan memfasilitasi belajar yang lebih baik daripada yang dilakukan dengan pendekatan selain teknologi pendidikan. Selain itu, untuk mengacu pada tujuan membimbing peserta didik untuk tidak hanya pengetahuan lembam tapi aktif, siap untuk menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Keenam, untuk menggambarkan fungsi utama dari lapangan misalnya penciptaan, penggunaan, dan manajemen di lebih luas. Hal yang kurang teknis dari definisi sebelumnya dalam rangka untuk mencerminkan pandangan eklektik proses desain. Yang ketujuh yaitu menetapkan bahwa alat dan metode dari lapangan menjadi tepat, yang berarti cocok untuk orang-orang dan kondisi yang mereka terapkan. Akhirnya, itu membuat atribut dari teknologi eksplisit dengan dasar pemikiran bahwa alat dan metode yang tidak menggunakan teknologi jatuh di luar batas-batas lapangan. Nah, kurang lebih seperti itu ringkasan dari saya mengenai bab 1. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.